Presiden Joko Widodo kembali menyebut rencana pemberian vaksin COVID-19 baru akan dimulai pada akhir tahun ini atau awal tahun depan, saat menghadiri simulasi pemberian vaksin di Puskesmas Tanah Sareal Bogor, Jawa Barat. Namun, pemberian vaksin harus melalui tahapan yang harus dilalui. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam rapat gelar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 akan melalui dua skema. Skema yang pertama adalah vaksin program atau yang dibiayai pemerintah, yakni untuk tenaga kesehatan, pelayanan publik, dan peserta BPJS penerima bantuan iuran. Kemudian skema yang kedua adalah vaksin mandiri. Vaksin program akan menjangkau sasaran sebanyak 30% atau 32 juta orang lebih. Pelaksanaan dilakukan pendekatan melalui dua skema, yaitu pertama melalui vaksin program. Sasarannya 32.158.276 orang yang membutuhkan 73.096.960.000 dosis. Sesuai petunjuk WHO, indicated rate global untuk vaksin, maka wastage rate-nya sebesar 15%. Skema kedua melalui vaksin mandiri dengan sasaran sekitar 75 juta orang yang membutuhkan 172 juta dosis. Ini 2 dosis per orang dengan menambahkan wastage rate-nya 15%. Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan BP POM Penny Lukito menyatakan telah mengeluarkan persetujuan penggunaan dua obat COVID-19 dalam keadaan darurat. Obat yang mengantongi persetujuan adalah Favipiravir dan Remdesivir. Kami persilakan. Sampaikan beberapa obat yang sudah disetujui penggunaannya sebagai obat COVID-19 yang sudah mendapatkan hasil uji klinik yang telah dipublikasikan secara internasional. Sebagaimana sudah kita ketahui, saat ini ada dua obat yang sudah dapat mendapatkan data yang cukup untuk dipercaya dapat meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian pasien COVID-19. Kedua obat tersebut adalah Favipiravir, yaitu untuk pasien COVID-19 dengan derajat ringan sampai dengan sedang, dan yang kedua adalah Remdesivir untuk pasien COVID-19 derajat berat yang dirawat di rumah sakit. Nantinya vaksin COVID-19 diperuntukkan pada sasaran umur 18-59 tahun dan kondisi sehat. Antara lain tanpa komorbid atau penyakit penyerta, bukan ibu hamil, dan yang belum terkena infeksi COVID-19 sesuai rekomendasi dari ITAGI. Epidemiolog Griffith University Australia asal Indonesia, Diki Budiman menyebut masyarakat harus sabar menunggu hingga uji klinis benar-benar tuntas, dan masih dibutuhkan waktu hingga program vaksinasi COVID-19 dapat dijalankan di Indonesia. Hal yang menggembirakan sebagaimana sebelumnya juga disampaikan tentang Pfizer, tapi sekali lagi ya kita tetap menunggu hasil tuntas ya dari uji ini, karena ada kemungkinan akan menurun ya efektivitasnya dari vaksin ini seiring dengan perjalanan dari riset uji ke fase 3 ini. Hingga Selasa kemarin, kasus penyebaran COVID-19 masih bertambah. Ada penambahan 3.807 kasus baru COVID-19 di tanah air. Hingga total jumlah kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 474.455 orang. Tim Liputan, Kompas TV.